Assalamualaikum. Untuk tugas akhir kali ini aku akan bawain sebuah materi tentang teori bahasa automata, yaitu tentang DFA. Nah, yang nanti kita akan bahas itu mulai dari apa itu teori bahasa automata, FSA, DFA, NFA, dan juga nanti akan ada studi kasus yang akan kita convert lewat JFLab. Oke, langsung aja kita mulai. Kita bakal mulai dari awal ya, dari definisi automata. Apa sih teori bahasa automata? Yang pertama mungkin kita harus tahu bahwa teori bahasa dan automata mempunyai arti yang berbeda, punya definisi yang berbeda. Teori bahasa adalah membicarakan tentang bahasa formal atau formal language, terutama untuk kepentingan perancangan compiler dan prosesan naskah. Jadi bahasa formal itu adalah kumpulan kalimat. Sedangkan automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Jadi, intinya teori automata itu adalah teori yang mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal, kurang lebih seperti itu. Terus apa itu FSA? FSA atau Finite State Automata merupakan mesin automata dari bahasa reguler. Tetapi FSA bukanlah mesin fisik, tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output. Jadi, FSA adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya. Mesin FSA mempunyai jenis. Ada dua jenis mesin FSA. Yang pertama ada DFA, yang kedua ada NFA. DFA itu adalah pada setiap input hanya ada satu tujuan atau state dari keadaan saat ini. NFA itu adalah state yang bisa terdapat 0, 1, atau lebih yang berlabel simbol yang sama. Jadi, intinya DFA itu tidak dapat menggunakan string yang kosong. Sedangkan NFA itu bisa menggunakan string yang kosong. Selain itu, DFA juga hanya memiliki satu transisi untuk setiap karakter alfabetnya, lain dengan NFA. Dan DFA juga membutuhkan lebih banyak ruang, lain dengan NFA yang membutuhkan lebih sedikit ruang. Jadi, keduanya mempunyai cara masing-masing dalam setiap pengerjaannya, entah itu DFA ataupun NFA. Nah, sekarang kita fokus ke DFA. Sebelum kita mengerjakan kasus DFA, kita harus tahu elemen-elemen apa saja yang ada di dalam DFA. Biasanya mempunyai simbol-simbol yang sering dipakai. Ini adalah 5 tuple yang ada di dalam DFA. Yang pertama ada himpunan keadaan atau simbolnya adalah key. Yang kedua ada himpunan simbol input, simbolnya adalah sigma. Yang ketiga ada fungsi transisi, simbolnya adalah delta. Yang keempat ada keadaan awal, simbolnya adalah S atau key 0. Yang kelima ada himpunan keadaan final atau yang diterima, itu simbolnya F. Nah, 5 elemen tadi adalah syarat untuk kita bisa mengerjakan kasus di DFA. Sekarang kita akan coba satu contoh kasus di DFA yang kita akan kerjakan. Contoh kasus. Diketahui M yaitu key 0, key 1, key 2, dan key 3. Dengan inputan 1 dan 0. Diawali dari key 0 dan diakhiri juga di key 0. Dari tupel di atas, coba buatkan tabel transisi, gambarkan diagram transisi DFA-nya, dan tentukan juga string yang diterima dan yang ditolak. Untuk membuat tabel transisinya, kita hanya perlu memasukkan state keadaan awal dan keadaan akhir pada nilai-nilai inputannya. Contoh untuk state key 0 ke key 2 memiliki inputan nilai 0, untuk state key 0 ke key 1 memiliki nilai inputan 1, untuk state key 1 ke key 3 memiliki nilai inputan 0, dan untuk state key 1 ke key 0 memiliki nilai inputan 1, dan seterusnya. Untuk mengetahui jawaban-jawaban di atas, kita bisa mengikuti rumus dan pola seperti berikut. Untuk menggambarkan DFA-nya, kita hanya perlu berpandangan dari tabel transisi yang kita sudah buat tadi. Kita hanya perlu menetapkan di mana letak key 1 dan key 2 dan juga key 3 dan menghubungkannya dengan garis-garis panah beserta angka inputannya. Misalkan seperti ini. Dari yang pertama, key 0 ke key 2. Berarti kita tarik garis dari key 0 ke key 2, lalu kita berikan inputan yaitu 0.
Yang kedua, key 0 ke key 1. Berarti kita tarik garis dari key 0 ke key 1. Lalu diberikan inputannya yaitu 1. Begitu sampai seterusnya. Nah, karena di sini mulainya dari key 0 dan diakhiri di key 0 sesuai di soal tadi, maka gambar lingkarannya harus seperti ini. Seperti inilah gambar transisi dari bentuk diagram DFA. Jika kita sudah dapat dua jawaban tadi, kita bisa tentukan string mana yang diterima dan ditolak. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, kita akan uji di JFLab. Sekarang kita akan convert DFA-nya melalui JFLab. Nah, sebelum kita mulai, aku akan bakal kasih tahu kalian tools-tools yang akan kita pakai di JFLab nanti. Tools yang pertama ada tools anak panah hitam. Itu gunanya untuk mengatur tata letak atau gambar yang akan kita buat nanti. Tools yang kedua ada tools lingkaran. Itu gunanya untuk buat notasi-notasi lingkaran. Tools yang ketiga ada arah panah. Itu untuk menunjukkan arah mana nanti lingkaran yang akan kita tuju dan kita beri inputan. Tools yang keempat ada tools hapus. Gunanya untuk menghapus ketika kita membuat kesalahan atau membuat sesuatu. Yang terakhir ada tools undo dan redo. Nah, sekarang kita akan buat DFA-nya sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Pertama kita buat notasi lingkaran-lingkarannya dulu. Setelah itu kita tentukan titik mulai dan akhirnya atau start dan finalnya. Baru setelah itu kita buat garis-garisnya dan masukkan nilai inputannya. Dan selesai. Kita sudah buat JFLab DFA-nya. Sekarang kita akan uji nilai string yang masuk dan yang keluar yang tadi melalui JFLab. Apakah sesuai atau tidak. Untuk mengecek, kita bisa pilih input dan multiple run atau CTRL-M. Setelah itu kita masukkan inputannya sesuai yang sudah kita masukkan tadi. Setelah itu kita tekan run input untuk mengecek apakah sudah sesuai apa belum string yang masuk dan string yang keluar tadi. Dan selesai, sudah. Sekian dulu materi hari ini yang bisa aku kasih dan wassalamualaikum.